Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkenalkan, nama saya Setio Pratama dari SMP Anida Sokaraja. Ingin menceritakan tentang kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 582 Masehi dan menjadi khalifah pada tahun 634 Masehi menggantikan Abu Bakar. Beranjak dewasa, Umar bin Khattab mulai belajar berdagang dan melatih diri untuk bergulat hingga berkuda. Hal inilah yang membuat Umar bin Khattab dikenal sebagai jawara gulat yang tangguh di UKAS. Selain itu, Umar juga menjadi orang pertama yang digelari dengan Amir al-Mu'minin, yang artinya seorang pemimpin orang beriman. Sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat, Umar bin Khattab dikenal sebagai musuh umat Islam yang ditakuti. Namun setelah masuk Islam, Umar mempertaruhkan hidupnya untuk melindungi dakwah Rasulullah hingga menjadi orang yang terpercaya dan sekaligus penasehat Rasulullah. Umar bin Khattab jarang tidur untuk beribadah. Bahwa Utsman bin Abi al-As menikahi salah seorang mantan istri dari Umar bin Khattab agar memperoleh informasi tentang bagaimana Umar menghabiskan waktu malamnya. Demi Allah, aku tidak menikahi janda Umar sebab mengharap harta dan keturunan. Semata-mata karena aku mengharap ia dapat memberiku kabar tentang malam-malam yang dilalui Umar, ujar Utsman bin Abi al-As. Umar bertanya kepada mantan istri Umar. Selepas sholat Isya, Umar menyuruhku meletakkan bejana berisi air di samping kepalanya. Ketika terjaga, dia akan mencelupkan tangannya ke dalam air, lalu mengusap wajahnya dan kedua tangannya, untuk kemudian berzikir sampai ia terkantuk dan tertidur lagi. Paman dan sahabat Nabi Muhammad SAW pun ikut menceritakan tentang Umar bin Khattab dan kegemarannya dalam beribadah. Ia berkata, Umar bin Khattab adalah tetangga terdekatku. Ia tidak pernah mempunyai tetangga dan orang di sekitarku sebaik Umar. Malam-malam Umar adalah sholat dan siang harinya adalah berpuasa demi hajat rakyatnya. Dikisahkan dari Aslam al-Adawi, salah seorang hamba saya, bahwa Umar bin Khattab memiliki waktu khusus di malam hari untuk menunaikan sholat. Suatu malam aku menginap bersama Umar. Ia mempunyai waktu khusus di malam hari untuk menunaikan sholat. Ketika terbangun dari tidur, Umar selalu membaca Quran surat Toha ayat 132 yang artinya, perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Ketika malaikat Munkar Nakir dibentak Sayyidina Umar bin Khattab. Selain memiliki kepribadian yang tegas dan bijaksana, Sayyidina Umar juga terkenal dengan karakter kerasnya. Hampir semua sahabat senang terhadap Khalifah Rasyidin kedua itu. Bahkan malaikat kubur Munkar dan Nakir pun takut saat menghadapi Sayyidina Umar. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ketika seseorang telah diletakkan di dalam kuburnya, maka malaikat Munkar Nakir akan mendatanginya. Keduanya adalah malaikat yang keras, kasar, hitam kebiruan, warnanya seperti malam yang gelap gulita. Suaranya seperti petir yang menggelegar, matanya seperti api yang menyala-nyala, giginya seperti tombak. Rambutnya terseret di atas tanah dan di kedua tangannya terdapat alat pemukul atau palu. Jikalau jin dan manusia semua berkumpul untuk
mengangkatnya, maka tidak akan mampu. Kedua malaikat bertanya kepada ahli kubur tentang rohnya, tentang nabinya, dan tentang agamanya. Sewaktu Sayyidina Umar wafat dan jasadnya sudah dikuburkan, maka orang-orang pun meninggalkan pemakaman. Hanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang berada di area pemakaman. Sayyidina Ali saat itu merasa penasaran, ingin mengetahui bagaimana dialog yang akan terjadi antara dua makhluk yang sama-sama menyeramkan itu. Suatu saat Sayyidina Ali agak jengkel dengan Umar bin Khattab karena begitu. Galaknya Umar yang hampir setiap orang pernah dibentaknya. Apakah dia berani membentak Munkar Nakir? Tanya Sayyidina Ali waktu itu, kata Gus Baha. Akhirnya Sayyidina Ali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan tabir. Permintaan Sayyidina Ali tersebut dipenuhi. Kemudian saat Umar bin Khattab meninggal dan saat di dalam kubur, Umar bin Khattab didatangi Munkar Nakir dan dengan mata yang sangat menyeramkan. Mengetahui hal tersebut, Sayyidina Ali senang karena dalam pikirannya Umar bin Khattab pasti takut. Tetapi ternyata tidak. Umar bin Khattab justru bangkit dan membentak Munkar Nakir. Seraya berkata, "Hai Munkar Nakir, kalian tahu sedang berhadapan dengan siapa? Kalian itu sedang berhadapan dengan temannya manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya Munkar Nakir bertanya kepada Allah. Namun Allah justru menyarankan kepada Munkar Nakir agar lebih sopan kepada orang mukmin seperti Umar bin Khattab. Sejak kejadian tersebut, Munkar Nakir tidak selalu berpenampilan menyeramkan. Sekian cerita yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya